Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkuliahan akan kita lakukan secara full online. Di topik sore ini saya akan membahas tentang digital business process ya. Kalau kita mau melakukan transformasi digital, maka kita harus tahu dulu keseluruhan bisnis proses dari bisnis kita. Dan di titik mana kemudian kita akan melakukan transformasi digital. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini kita akan coba lihat apa saja sih bisnis proses yang terjadi di bisnis konvensional dan bagaimana kemudian kehadiran digitalisasi mampu merubah yang tadinya konvensional berubah menjadi digital. Di titik mana dia berubah menjadi digital? Nah, itu yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Baik, kita tahu Bapak Ibu yang namanya industri itu saat ini sedang mengalami evolusi. Kenapa disebutnya evolusi? Karena sifatnya bertahap. Ya, kalau dia revolusi, nah, itu berarti cepat. Ya, nah sebenarnya saat ini kenapa disebutnya revolusi digital? Ya, karena perubahannya begitu cepat. Yang lalu itu lambat gitu ya. Mekanisasi di era industri pertama di tahun 1784 ketika ditemukannya mesin uap, mulai muncullah era industri tahap satu, nah, di mana kemudian tenaga kerja manusia bisa digantikan dengan mesin. Alasannya adalah kalau tenaga kerja manusia bisa tidak presisi, ada mengeluhnya, ya. Sementara ketika dimekanisasi, hal-hal tersebut jadi tidak ada. Nah, berkembanglah kemudian yang namanya blue collar works, ya, workforce gitu ya. Jadi buruh kerja di tahap industri tahap satu ini. Kemudian berkembang ya mekanisasi ini berubah menjadi keseluruhan lini produksi ya, dengan adanya conveyor belt ya, dan membutuhkan energi bukan hanya dari mesin uap ya, tapi muncul mesin-mesin yang bisa ditenagai oleh listrik. Nah, semenjak penemuan listrik ini kemudian terjadi lonjakan yang cukup dahsyat terhadap mesin-mesin dan mekanisasi. Sampai puncaknya di tahun 1970-an mulailah dikenal yang namanya otomatisasi. Ya, mulai dikenal konsep robot di sini. Kemudian di masa yang saat ini kita hadapi adalah industri 4.0 ya, di mana kemudian mekanisasi otomatisasi ini terhubung dengan internet di mana kemudian ada kecerdasan buatan di dalam. Nah, ini masih debatable ya berkaitan dengan kecerdasan buatan. Elon Musk sendiri bilang, saya tidak melihat adanya bahaya yang lebih besar daripada kecerdasan buatan gitu katanya. Saya jadi khawatir nih kalau Elon Musk sudah bilang gitu, jangan-jangan apa yang sering kita lihat di Terminator itu kejadian gitu ya. Ini deg-degan juga sih ya. Jadi ini era di tahap keempat di mana kemudian internet terhubung dengan proses mekanisasi sehingga proses mekanik itu menjadi self learning, menjadi lebih pintar, algoritmanya bisa semakin canggih, semakin presisi, semakin sering digunakan. Ya. Nah, yang namanya bisnis proses, Bapak Ibu, itu hubungan dari tiga variabel utama. Ya, ada business process is a series of steps. Jadi yang namanya bisnis proses itu adalah langkah-langkah. Ya, tahapan demi tahapan. Ya, selesai di tahap satu akan berubah menjadi tahap dua. Setiap tahapan terjadi proses dan terjadi proses input, proses output. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara produksi, ada tahap satu memilih bahan baku. Dari bahan bakunya tadi beragam menjadi seragam. Nah, jadi ada input, proses, output. Ini jadi satu proses. Ya. Kemudian dari proses ini berubah masuk ke proses berikutnya. Jadi yang namanya bisnis proses itu adalah series of steps. Hubungan antar proses, antar langkah yang dilakukan oleh
stakeholders, ya, pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang konkret, yang jelas, ya, mau menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan bisnis proses. Jadi a series of steps yang dilakukan oleh sekelompok pihak-pihak terkait. Ya. Jadi kalau dalam hal ini kelompok pihak terkait itu misalnya bagian produksi pindah ke bagian gudang, gudang pindah ke bagian distribusi, distribusi pindah ke bagian sales, gitu ya. Jadi ada sekelompok pihak yang kemudian menjalankan proses demi proses tadi. Untuk apa? Untuk mencapai goals. Nah, ini yang disebut dengan bisnis proses. Nah, dalam era belakangan ini, dengan hadirnya digitalisasi, kita lihat banyak bisnis model itu mengalami transformasi menuju digital. Ya, transformasi menuju digital ini beragam. Ya. Kita bisa melihat, oh dia sudah masuk digitalisasi. Betulkah dia udah full digital? Atau hanya sebagian dari bisnis prosesnya itu didigitalisasi? Nah, ini akan memberi dampak yang signifikan terhadap bagaimana bisnis itu dijalankan. Bisnis yang full digital, artinya keseluruhan prosesnya itu bisa saja hanya berupa rangkaian kode yang dijalankan oleh komputer, gitu. Sementara kalau misalnya dia masih gabungan antara offline dan online, nah ini masih ada keterlibatan manusia di dalamnya. Jadi saya kasih contoh Bapak Ibu bagaimana transformasi dari toko offline ya berubah menjadi toko online, berubah menjadi e-commerce, berubah menjadi marketplace ya. Jadi kalau di toko offline ya sebagaimana yang kita tahu ya Bapak Ibu, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu juga beberapa ada yang punya gitu. Ya, yang namanya toko offline itu ya keseluruhan prosesnya dari mulai ketemu pelanggan, proses produksi, delivery itu semuanya dilakukan secara offline. Termasuk transaksi pembayarannya. Ya. Saya dulu punya bisnis di bidang advertising ya, bikin plang ya nama tapi saya bukan punya toko offline ya, karena waktu itu saya punya toko online. Jadi di era booming-boomingnya .com awal-awal gitu ya, saya dan teman-teman bikin toko online, kita kerjasama sama beberapa mitra-mitra offline, karena tukang bengkel itu rata-rata nggak ngerti gimana buka website. Gimana sih caranya orang bisa kontak ke websitenya, itu orang-orang nggak ngerti. Saya sama teman-teman kita bikin toko online-nya, terus kita kerjasama sama bengkel-bengkelnya. Nah, kalau toko offline tadi semuanya dilakukan secara konvensional, tidak terhubung sama internet sama sekali. Begitu di toko online, proses produksinya sebenarnya masih offline, tapi melakukan channel distribution-nya, channel untuk jualannya, marketingnya, itu via online. Jadi yang dilakukan digitalisasi adalah di tahap akhirnya. Kalau ada konsumen datang mau beli gitu misalnya, ya pembelian dilakukannya via offline. Ya makanya dulu di sini saya kasih nih cara pemesanan, ketik SMS. Ya nanti kita akan datang ke sana untuk ngukur dan lain sebagainya. Atau dia yang ngasih tahu dulu kebutuhannya apa. Ya. Jadi di ujungnya, ya, di proses marketing. Tapi begitu ada konsumen masuk, semuanya dilakukan secara offline. Nah ini toko online. Nah, ketika sudah bicara e-commerce itu full dilakukan secara online. Ya, artinya mulai dari konsumen mau beli, milih-milih, sampai akhirnya dia melakukan transaksi, itu bisa dilakukan secara online. Si konsumen duduk aja di dalam rumah, tiba-tiba nggak lama barangnya nyampe ke rumah. Nah, itu yang disebut dengan e-commerce. Jadi hampir seluruh dari prosesnya itu bisa dilakukan secara online. Ya, memang hanya proses produksi dan delivery saja yang masih dilakukan secara offline. Ya, tapi konsumen sama sekali sudah tidak lagi terhubung secara offline. Ya, ini yang disebut dengan e-commerce. Nah, bedanya dengan marketplace, jadi saya sering
menjumpai banyak yang ketukar nih menyebut marketplace itu sebagai e-commerce. Ya, marketplace itu adalah tempat digital, pasar digital, di mana kita bisa melakukan penawaran terhadap produk-produk kita. Jadi e-commerce itu secara keseluruhan, toko-toko itu dimunculkan untuk bisa dilakukan transaksi secara online. Tapi kalau marketplace, dia adalah pasar digital. Ya, seperti misalnya Bukalapak, Tokopedia, itu adalah marketplace. Ya. Nah, di dalam marketplace bukan hanya satu toko sebagaimana ini, gitu. Ini Jakarta Notebook satu toko doang. Di dalam marketplace seluruh toko bisa jualan di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan marketplace. Dan seluruh proses transaksinya dilakukan secara online. Konsumen begitu milih sampai akhirnya terjadi transaksi dan barang dikirim, semuanya bisa dilakukan secara online. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini yang namanya bisnis proses ya. Jadi kalau di bengkel reklame ya offline, pelayanan customer dilakukan secara offline. Transaksi offline. Pengadaan bahan baku tentu saja adalah offline. Kemudian dilakukan proses produksi, produksinya juga offline. Instalasi orangnya harus datang, ini offline. Ketika ada perbaikan dan lain-lain sebagainya, ini juga dilakukan secara offline. Tapi kalau sudah masuk ke e-commerce, ke toko online misalnya ya, toko online, maaf, di toko online, pelayanan customer online, ya. Transaksi offline, pengadaan bahan baku offline, 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 offline. Nah, jadi interaksi dengan customernya ya dilakukan mulai secara online. Begitu masuk ke e-commerce, mulai dari pelayanan customer, transaksi sudah online, ya. Pengadaan bahan baku kan backstage ya. Jadi bedanya digitalisasi itu ke user sebenarnya. Jadi selama usernya tidak perlu terlibat secara offline, maka dia sudah bisa dibilang adalah full digital. Ya. Jadi kalau di toko online begini, user masih harus terlibat secara offline, dia datang gitu ya, karena udah tahu lokasinya di sana, dia samperin atau orangnya yang datang ketemu dia gitu ya. Itu namanya masih terlibat secara offline. Tapi kalau ini sudah full online. Ya, jadi kalau di e-commerce transaksi sudah bisa dilakukan secara online. Nah, para pegiat startup itu sebenarnya ketika mereka mau melakukan inovasi dalam bisnis digital, mereka mengidentifikasi keseluruhan proses dari sebuah bisnis. Dan kemudian bisa di sebagian atau keseluruhan dari tahapan bisnis itu dilakukanlah transformasi digitalisasi. Ya. Jadi kalau di user, ya di customer, dia cuma melakukan digital activity saja. Dia pencet aplikasinya, pencet order, ya milih-milih juga semuanya online gitu ya. Sementara di para pelaku bisnisnya, dia melakukan kegiatan offline dan online. Ya, jadi diproduksi tentu saja dia harus offline, ya. Beli barang dan lain sebagainya untuk bahan baku, ya dia harus melakukan secara offline, tapi dia juga melakukan interaksi online ke para customer-nya. Nah, ini kemudian transformasi digital itu di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan inovasi dalam bisnis digital kita, ya, inovasi digital dalam bisnis kita, maka kita harus identifikasi dulu tahapan-tahapan bisnis dari keseluruhan proses bisnis kita. Mana yang kemudian bisa kita lakukan digitalisasi. Ya. Kalau digitalisasi itu dilakukan basisnya mohon maaf sebentar. Kalau digitalisasi itu dilakukan dalam digitalisasi itu dilakukan hanya parsial gitu ya, maka
Ya, kalau digitalisasi itu dilakukan secara parsial, maka sebenarnya dia belum bisa dibilang sebagai full digital. Nah, digital transformation, Bapak Ibu, intinya kalau para pelaku bisnis digital itu mereka mengidentifikasi tuh bisnis proses yang ada gitu ya. Oke, ada nggak proses bisnis yang nggak relevan, yang nggak memberikan nilai tambah? Nah, ini harus kita eliminate. Ada nggak proses bisnis yang nggak perlu ada campur tangan manusia? Maka ini harus kita otomasi. Ada beberapa aspek penilaian yang itu mau nggak mau harus ada manusia yang terlibat gitu. Nah itu berarti nggak bisa nggak. Tapi kalau yang sudah rutin, maka ini bagusnya di otomasi. Ya. Untuk aktivitas-aktivitas yang butuh knowledge based gitu ya, yang dan knowledge based ini belum bisa dibikin AI-nya, maka bagusnya harus ada manusia di dalamnya. Nah ini kemudian butuh support. Ya. Nah ini kalau kita mau melakukan bisnis proses engineering kayak gini Bapak Ibu. Nah contoh misalnya kalau kita bicara marketplace tadi ya, apa non edit value activities yang biasanya nggak perlu sebenarnya dilakukan. Ya, contohnya tawar menawar. Konsumen itu sebenarnya butuh kepastian harga berapa, sehingga proses tawar menawar itu dihilangkan sama marketplace, di-eliminate. Oke, kemudian ada nggak yang bisa diotomasi? Yang bisa diotomasi nggak perlu ada campur tangan manusia adalah proses apa misalnya sort sort kategorisasi. Ya, kita mau milih sesuatu, ada tinggal search aja. Jadi otomatis langsung muncul semua. Ya. Jadi proses-proses yang tidak perlu ada campur tangan manusia dan bisa digantikan oleh mesin itu bisa dilakukan otomasi. Ya, search awalnya kan cuma search doang, tapi ngumpul semua tuh. Yang kita nggak butuh juga ada. Akhirnya dilakukanlah step lagi namanya filter. Kita bisa nyari apa yang kita butuhkan, misalnya rentang harganya, lokasinya kah, ya dan lain sebagainya, official store kah, gitu ya, itu bisa kita lakukan sortir. Nah, semua ini dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan konsumen untuk memudahkan terjadinya transaksi. Jadi kalau konsumen mudah belanjanya, dia akan semakin mudah melakukan transaksi. Nah, buat aktivitas-aktivitas yang butuh knowledge, nah ini kemudian harus disupport. Orang-orang harus terlibat di sana untuk ngeroyokin, untuk berkontribusi di sana. Kita berikan yang maksimal supportnya supaya knowledge-nya itu berkembang terus. Ya, yang memang harus ada manusia terlibat di sana. Nah, ini bisnis proses engineering kalau Bapak Ibu mau melakukan transformasi digital dalam bisnis kita. Ya. Nah, ketika mau melakukan digital transformation, yang tadinya di otomasi tadi, kita bisa lakukan otomasinya itu via digital. Sehingga boleh jadi akan mendisrupt itu menghapuskan ya, merubah proses bisnis yang selama ini ada. Ya, dengan teknologi digital tadi. Ya, misalnya nego-nego yang terjadi di pasar udah nggak ada lagi. Bukalapak dulu sempat memunculkan nego karena nego itu adalah budaya bangsa gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu ingat dulu Bukalapak pernah ada fitur nego, tapi jadi nggak guna ya karena negonya itu angkanya udah keluar gitu. Dan nggak ada marketplace yang lain yang mengikuti fitur nego itu. Ya, turunnya hanya berapa ratus, saya berapa kali juga nyoba dulu awal-awal ya ketika ada fitur itu nggak menarik. Ya, nggak signifikan turunnya. Kecuali nego kita mengajukan harga, kemudian ada balasan berapa lama kemudian dari toko gitu ya, yang kita bisa nego betulan. Tapi
karena sudah diotomasi, jadinya fitur nego itu jadi tidak terlalu menarik. Jadi hal-hal yang sudah otomatis itu bisa di-reshape sama teknologi digital. Yang nggak penting dihilangkan tentu saja, dan kemudian prosesnya itu bisa dibentuk ulang. Tadinya kita harus datang, sekarang udah nggak harus datang, sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang knowledge based activities, nah ini bisa pakai AI, ya ditingkatkan dengan bantuan superkomputer gitu ya, sehingga kemudian dihasilkanlah yang namanya bisnis yang lebih ramping, leaner, more efficient, dan better customer engagement. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu cara bagaimana kita melakukan transformasi atau melakukan inovasi dalam bisnis kita. Kalau kita tidak berhubungan dengan digitalisasi, hanya sekedar bisnis proses engineering bisa-bisa saja. Tapi dengan hadirnya digital teknologi, maka kita bisa one step ahead nih. Bisa melakukan transformasi yang lebih jauh, otomasinya dengan jauh lebih baik. Kita akan punya dashboard yang bisa mengetahui proses bisnis yang ada tuh saat ini ada di mana gitu. Nih kita bisa melacak paket kita misalnya ya saat ini udah ada di mana. Nah, itu semua kan dihadirkan karena ada digital teknologi di dalamnya. Ya. Oke, ini bagaimana kemudian kita melakukan digital transformation. Jadi kalau kita hanya tidak masuk digital, hanya melakukan bisnis proses engineering ada di yang kolom biru ini, kolom hijau. Tapi kalau sampai digital transformation, maka satu tahap lagi berikutnya, nah, bisa saja kita menggunakan aktivitas yang bakalan mendisrupt, ya, atau kita menggunakan superkomputer untuk lebih menguatkan knowledge base yang dilakukan oleh aktivitas bisnis kita. Ya, kita akan punya database, gitu ya. Bisa database itu bisa kita sort, kita kita cari mana yang lebih sesuai terhadap produk kita, gitu. Itu kalau udah pakai digital, knowledge-nya bisa sampai kayak gitu. Nah, kayaknya ada yang namanya big data kan gitu. Kayak ini pernah saya sampaikan dulu. Kalau kita mau merubah proses, ya tentu saja proses itu tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa proses kita rubah, tapi tidak disupport oleh orang-orang yang memang capable untuk menangani proses tersebut. Ya, atau kita berharap prosesnya kita otomasi, tapi kita nggak menyediakan teknologi otomasinya. Nah, jadi secara keseluruhan tiga-tiganya itu harus kita jaga gitu ya. Atau Bapak Ibu hanya beli mesin otomasi, tapi proses produksinya tidak dikawal, tidak dijagain, gitu. Tidak ada yang mengontrol apakah betul sudah dilakukan atau enggak, gitu ya. Atau tidak menerapkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ya, dia tidak hire orang baru atau tidak melatih mereka supaya lebih kompeten dalam menangani teknologi yang baru, pasti proses transformasi tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, kita pernah bahas dulu e-learning aja, itu kan prosesnya panjang ya, sampai akhirnya dia bisa digunakan oleh orang-orang selama saya di kampus kami 2 tahun gitu, untuk akhirnya mereka bisa betul-betul nyaman menggunakan e-learning. Jadi sekedar menghadirkan platform baru, teknologi baru, itu tidak serta-merta akan menghasilkan transformasi. Nah, prosesnya itu perlu dijaga ya. Dan menjaganya itu tadi selama 2 tahun. Orang-orangnya perlu dididik, dilatih. Disediakan orang khusus ketika ada troubleshooting, dosen nggak bisa menggunakan platformnya, ada yang ngajarin dan lain sebagainya. Nah, jadi tiga hal inilah yang menjadi kunci dalam proses transformasi digital. Nah, ini contoh ya, kalau kita mau menghadirkan collaborative working environment, kita pengen udah organisasi kita kayaknya lebih open, lebih terbuka, lebih bisa berkomunikasi satu sama lain, nggak terlalu hierarkis gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan kalau selama ini kita gaya kerjanya gini nih, sales sendiri aja, market sendiri aja, orang IT ya sendiri, AR sendiri gitu ya.
selama ini kita siloed gitu karena ya tadi kita belum ada budaya saling terbuka, menukar informasi, saling bertukar pendapat dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika kita mau masuk ke collaborative working environment, maka people harus beradaptasi dengan skill-skill baru. Ya, bagaimana menggunakan gadget ya sehingga dashboard apa yang dikerjakan di masing-masing departemen itu bisa terlihat. Ya, harus ada juga secara mental itu open ya terhadap informasi. Jadi masing-masing itu bisa saling bertukar pendapat, bertukar pikiran gitu ya. Oke, jadi merubah budaya kerja yang tadinya siloed menjadi terbuka itu perlu menyesuaikan orang-orangnya. Ya, orang-orangnya memang harus secara mindset juga terbuka, siap menerima informasi, siap kalau misalnya informasi di dalam departemennya itu diketahui oleh departemen lain. Ya. Dan untuk memudahkan ini secara simbolik, biasanya di perusahaan-perusahaan juga menggunakan konsep open space, di mana kemudian kantor-kantor itu tidak ada sekat, nggak ada lagi kubikel gitu ya, manajer ngantornya ya bareng sama tim yang lain di sebuah meja besar gitu ya, ngumpul di ruang yang besar, bisa berdiskusi satu sama lain, bisa saling menyapa. Dan untuk memudahkan proses informasi tadi, ya akhirnya digunakanlah teknologi platform ya, yang sifatnya IT gitu ya, dashboard di mana kita bisa melihat progres dari masing-masing departemen yang lain. Nah, dengan demikian informasi jadi lebih cepat beredar, inovasi jadi lebih gampang keluar gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan collaborative working environment. Ada dampaknya nggak? Ada. Ya, biasanya beban kerja dari masing-masing pegawai itu jadi meningkat karena biasanya kita jadi bekerjanya matriks kan, kita jadi tahu apa yang terjadi di sana, dan biasanya jadi satu departemen itu bisa ngerjain banyak hal. Nah, kalau dulu tuh cuma mengelompok gitu ya, nah kalau sekarang biasanya jadi per project. Nah, satu project kan jadi banyak yang dikerjain. Nah, dalam bicara proses secara keseluruhan itu kan ada input, proses, output ya. Jadi outputnya harus jelas apa yang pengen dihasilkan, inputnya spesifikasinya juga harus jelas, dan proses apa yang terjadi di dalamnya. Karena satu proses ini akan diterima oleh proses berikutnya. Ya, berarti input di proses yang berikutnya adalah hasil output dari proses yang pertama. Begitu seterusnya sampai seluruh proses selesai. Ya. Nah, dalam transformation process model ini ya, digambarkan bagaimana antara input dan output itu kita bisa saling kontrol. Ya, ada feedback di dalamnya. Jadi hasil output yang dihasilkan dari proses itu menjadi feedback untuk input baru. Ya, harus diperbaiki di mananya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian lingkungan surroundings kita akan mempengaruhi bagaimana input dan output dihasilkan. Apa yang terjadi di transformation process? Ya, orang, teknologi, ya, dan ini yang kemudian menjadi perhatian utama dari transformation process. Ya. Manajemen itu jadi penting juga karena yang namanya transformasi itu harus dapat dukungan dari manajemen. Kalau manajemen nggak setuju sama transformasi yang dilakukan itu akan sulit sekali. Ya, jadi manajemen harus terlibat penuh untuk menghasilkan proses yang ingin dicapai. Ya. Jadi kalau kita mau ngerubah, karena employees pasti terdampak, work activities-nya itu akan berubah, ya. Dan ini butuh support dari manajemen. Nah, manajemen harus ditambah tuh. Jadi dia jangan hanya cuma ngurusin kerjaan dia doang, dia juga harus memastikan yang di bawah itu bisa melakukan proses transformasi itu. Ya, dan untuk mendukung proses ini, tentu saja teknologinya perlu diubah juga.
Jadi ini Bapak Ibu gambaran bagaimana transformasi bisa dilakukan dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, kalau kita mau mencoba menerapkan gitu ya, mendiskusikan, nah ini juga mungkin jadi tugas di pertemuan ini, Bapak Ibu semua, teman-teman. Eh, saya minta tolong identifikasi gitu ya, bisnis prosesnya ojek konvensional apa, ya. Dan identifikasi juga bisnis prosesnya Gojek itu apa. Di mana kemudian mereka berbeda. Ya, transformasi apa yang dilakukan di dalam Gojek untuk menghasilkan bisnis model yang seperti sekarang, di bagian apanya. Nah, ini jadi bisa ketahuan kalau kita sudah menjembrengkan itu apa ya, mendetailkan apa saja bisnis proses yang ada di sini dan di sini. Jadi kita akan bisa lihat di mana perbedaan Gojek melakukan transformasi di dalam industri transportasi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk jawabannya nanti bisa di-submit di e-learning, di Spadanya ya. Eh, Singkat saja ya, tahapan-tahapannya 1, 2, 3, konvensional apa, Gojek juga apa gitu ya, dan di mana dia kemudian berbeda. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.